Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi yang terhormat Ibu Dr. Munawaroh SEMSI selaku dosen pembimbing 1 dan Bapak Ringgas Sentagiasa SPDM-Kom selaku dosen pembimbing 2. Tidak lupa juga kepada Bapak dan Ibu dosen penguji yang saya hormati. Perkenalkan, nama saya Marafli Marzuki, mahasiswa program studi bisnis digital angkatan 2022 dengan NIM 171062269. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya memaparkan proposal skripsi saya yang berjudul Pengaruh AI-Driven Personalized Financial Insights dan Mobile Banking Security terhadap Continuous Intention dengan Customer Trust sebagai mediasi. Studi pada pengguna Bank Jago generasi Z di Jabodetabek. Saya akan memaparkannya dalam beberapa bagian, mulai dari latar belakang hingga teknis analisis data. Penelitian ini berangkat dari 4 konteks utama yang saling berkaitan. Yang pertama dari sisi konteks mobile banking Indonesia. Berdasarkan data OJK tahun 2024, volume transaksi mobile banking sepanjang tahun 2024 mencapai 47.500 triliun rupiah atau tumbuh 32,4% secara year on year. Pengguna aktif mobile banking sudah mencapai 84,4 juta nasabah dengan penetrasi smartphone Indonesia sebesar 73,7% populasi. Lebih jauh lagi, McKinsey memproyeksikan adopsi AI di sektor perbankan global bernilai antara 200 hingga 340 miliar dolar AS per tahun. Artinya, kombinasi mobile banking dengan AI bukan lagi tren, melainkan arah masa depan industri ini. Kedua, secara spesifik tentang Bank Jago dan generasi Z, Bank Jago tercatat memiliki 11,1 juta nasabah funding pada Q3 2024 dengan total 14,1 juta nasabah jika digabung dengan lending. Yang menarik, 67% basis nasabahnya berasal dari ekosistem Goto, yaitu Gojek, Tokopedia, dan Bibit. Sementara itu, generasi Z di Indonesia berjumlah 74,93 juta jiwa atau setara 27,94% populasi nasional dan menjadi adopter teknologi digital tertinggi. Bank Jago juga menonjolkan dua fitur diferensiasi, yaitu yang pertama analisis pengeluaran dan kantong atau yang dikenal sebagai pockets. Keduanya menjadi fokus operasional dalam penelitian saya. Yang ketiga, ada paradoks antara keamanan dan kemudahan. Meskipun adopsi tinggi, churn rate neobank mencapai 38%, yaitu yang artinya hampir 4 dari 10 pengguna baru berhenti aktif dalam 6 bulan pertama. BSSN mencatat 47.729 anomali siber di sektor keuangan dengan 44,47% dinominasi oleh malware. Kerugian nasabah akibat penipuan digital mencapai 2,5 triliun rupiah di tahun 2023 saja. Studi Hibatullah dan Justianto tahun 2023 bahkan juga membuktikan bahwa security risk berpengaruh negatif sebesar minus 0,342 terhadap niat penggunaan. Nah, yang terakhir keempat, dan inilah celah penelitian saya. Menurut studi Lee et al. Tahun 2023 mengkaji AI mobile banking namun tanpa fitur konkret seperti kantong atau analisis pengeluaran. Nguyen dan Daud tahun 2024 menempatkan trust sebagai moderator, bukan mediator murni. Dan yang terpenting, belum ada studi simultan yang menguji jalur X1 dan X2 menuju customer trust dan continuous intention pada konteks neobank Indonesia. Dengan sampel generasi Z, Jabodetabek, pengguna Bank Jago, disinilah penelitian saya berkontribusi. Sekarang saya akan lanjut ke rumusan masalah, tujuan, dan manfaat. Jadi berdasarkan latar belakang tersebut, saya telah merumuskan 7 pertanyaan penelitian. 3 pertanyaan penelitian pertama itu yaitu menguji pengaruh langsung seperti apakah AI-driven personal financial insight, mobile banking security, dan customer trust masing-masing berpengaruh positif terhadap continuous intention. Pertanyaan keempat dan kelima itu menguji peran mediasi customer trust pada jalur X1 menuju Y dan X2 menuju Y. Sedangkan pertanyaan keenam dan ketujuh menguji apakah X1 dan X2 berpengaruh positif terhadap customer trust itu sendiri. Nah, tujuan penelitian saya adalah menganalisis dan menguji secara empiris, yaitu pengaruh langsung X1, X2, dan M terhadap Y, pengaruh X1, X dan X2 terhadap customer trust, serta peran mediasi customer trust pada kedua jalur tersebut.
semuanya dalam kerangka SOR. Dari sisi manfaat teoritis, penelitian ini memperluas aplikasi SOR teori pada konteks neobank Indonesia dengan customer trust sebagai mediator murni dalam ekosistem Bank Jago. Sedangkan dari sisi manfaat praktis, hasilnya bermanfaat bagi Bank Jago untuk investasi explainability AI dan keamanan biometrik, bagi OJK sebagai rujukan AI governance, bagi akademisi sebagai model replicable, dan bagi generasi Z untuk meningkatkan literasi digital finansial. Oke, sekarang kita masuk ke bagian Grand Theory Stimulus Organism Response atau SOR. Grand Theory yang menjadi fondasi penelitian ini adalah Stimulus Organism Response Theory yang dikembangkan oleh Mehrabian dan Russell pada tahun 1974. Teori ini menjelaskan bagaimana rangsangan lingkungan eksternal atau stimulus diproses secara internal oleh individu sebagai organisme dan menghasilkan respon pelaku yang disebut respons. Pemilihan teori ini didasarkan pada dua referensi kunci. Palamidovska, Sterjadovska, dan rekan tahun 2024 membuktikan superioritas SOR dalam menjelaskan continuous intention pengguna mobile banking dibandingkan model TAM dan UTAUT. Sementara itu, Sakarji dan rekan tahun 2025 melalui systematic review terhadap 109 artikel Scopus menegaskan bahwa kepercayaan berfungsi sebagai organisme kritis yang menghubungkan persepsi keamanan dengan niat penggunaan berkelanjutan di sektor fintech. Dalam kerangka penelitian ini, stimulus saya adalah AI-driven Personalized Financial Insights atau X1 dan Mobile Banking Security atau X2. Stimulus tersebut akan mempengaruhi organisme, yaitu customer trust dengan tiga dimensi, benevolence, competence, dan integrity. Lalu customer trust itu akan menghasilkan respons berupa continuous intention, yang juga memiliki tiga dimensi, yang menghasilkan use continuity, likelihood to continue, dan recommendation intent. Lalu pada slide berikutnya, saya akan menjelaskan masing-masing variabel. Variabel pertama, AI-driven Personalized Financial Insight atau X1 ini definisikan sebagai evolusi lanjutan dari layanan perbankan konvensional yang mengintegrasikan kecerdasan buatan, analitik pelaku real-time, dan pemrosesan data finansial untuk menghadirkan wawasan keuangan yang disesuaikan secara individual bagi setiap nasabah. Nah, definisi ini merujuk pada Lee et al. Tahun 2023 dan Selfridge and John tahun 2024. Berbeda dari layanan finansial tradisional yang reaktif berdasarkan data historis, AI-driven ini bekerja secara proaktif memproses data perilaku nasabah secara real time. Saya operasionalisasikan ke dalam tiga dimensi, yaitu Automate Analyze, pengelompokan pengeluaran otomatis melalui fitur analisis pengeluaran, yaitu selanjutnya ada Smart Allocation, dan ekosistem sinergi. Lalu pada variabel kedua, yaitu Mobile Banking Security atau X2, didefinisikan sebagai tingkat perlindungan sistem yang dirasakan pengguna dalam berinteraksi dengan aplikasi perbankan digital, mencakup keamanan akses, kendali privasi data, dan keandalan teknis sistem dari ancaman pihak ketiga. Almayah et al. Tahun 2023 juga menjadi rujukan utamanya. Hibatullah dan Justianto tahun 2023 juga dengan 287 responden Jabodetabek telah membuktikan bahwa security risk ini berpengaruh negatif signifikan dengan nilai beta minus 0,342 pada level signifikansi 1%. Nah, tiga dimensinya ini akses security, proteksi biometrik, dan PIN. Data control, lalu juga kendali atas pengaturan privasi data serta technical reliability, yaitu kayak keyakinan sistem terlindungi dari peretasan. Lanjut ke variabel mediasi dan dependen. Customer trust atau M didefinisikan sebagai kondisi psikologis fundamental yang menentukan apakah nasabah bersedia bergantung pada platform perbankan berdasarkan keyakinan positif tentang kompetensi, niat baik, dan juga integritas. Kali ini saya menggunakan ABI Framework dari Mayer, Davis, dan Schurman tahun 1995 sebagai kerangka pengukuran. Dua referensi kunci ini memperkuat posisi trust sebagai mediator.
Palambidovska, Sterjadovska, dan rekan tahun 2024 dengan 252 responden juga membuktikan bahwa tanpa kepercayaan yang memadai, stimulus fitur mobile banking secanggih apapun itu tidak akan menghasilkan continuous intention. Sakarji et al. Tahun 2025 juga mengonfirmasi peran trust sebagai mediator sentral. Tiga dimensi pengukurannya yaitu benevolence, yang artinya keyakinan Bang Jago peduli pada kepentingan finansial nasabah, lalu juga kompetens, kepercayaan terhadap akurasi sistem AI, dan integrity, keyakinan Bang Jago beroperasi jujur dan etis. Variabel yang terakhir adalah continuous intention atau Y. Pada variabel ini didefinisikan sebagai probabilitas subjektif dan kecenderungan pengguna untuk terus menggunakan teknologi setelah pengalaman penggunaan awal berdasarkan konfirmasi ekspektasi dan kepuasan. Definisi ini merujuk pada Bhattacharjee tahun 2001 melalui Expectation Confirmation Model atau ACM. Dalam kerangka SOR ini, continuous intention berposisi sebagai respon akhir setelah proses evaluasi organisme. Lee et al. Tahun 2023 dan Selfridge and John tahun 2024 sama-sama membuktikan bahwa pengalaman AI di mobile banking signifikan meningkatkan niat penggunaan jangka panjang. Nah, tiga dimensinya ini, use continuity, niat eksplisit terus menggunakan Bank Jago sebagai bank utama, lalu juga likelihood to continue, yaitu estimasi penggunaan rutin fitur kantong dan analisis pengeluaran, dan recommendation intent, niat merekomendasikan ke orang lain. Setelah pembahasan variabel selesai, jadi saya akan lanjut ke pengembangan hipotesis. Nah, berdasarkan kajian teoritis dan empiris tersebut, saya telah merumuskan 7 hipotesis penelitian. Saya akan menjelaskan 4 hipotesis pertama terlebih dahulu. Lalu, hipotesis pertama yaitu AI-driven personalized financial insight berpengaruh positif terhadap continuous intention. Nah, Lee et al. Tahun 2023 menjelaskan bahwa perceived intelligence dan kemampuan AI dalam mengonfirmasi ekspektasi pengguna meningkatkan continuous intention. Selfridge and John tahun 2024 juga menambahkan bahwa generasi Z menunjukkan sensitivitas tertinggi terhadap kualitas fitur AI. Hipotesis kedua, mobile banking security berpengaruh positif terhadap continuous intention. Almayah et al. Tahun 2023 membuktikan perceived security berpengaruh langsung dan positif terhadap niat penggunaan berkelanjutan M-Banking. Sebaliknya, Hibatullah dan Justianto menemukan security risk berpengaruh negatif besar minus 0,342 di Jabodetabek. Lalu pada hipotesis ketiga, customer trust berpengaruh positif terhadap continuous intention. Laradi et al. Tahun 2025 sudah membuktikan kepercayaan adalah prediktor terkuat continuous intention pada M-Banking, melampaui faktor utilitarian. Hal ini diperkuat oleh Palambidovska, Sterjadovska tahun 2024 yang menempatkan trust sebagai komponen organisme paling menentukan. Lalu yang terakhir ada H4-nya, customer trust memediasi pengaruh X1 terhadap Y. Irimia Diegues et al. Tahun 2024 menunjukkan kepercayaan memediasi pengaruh stimulus fitur teknologi finansial terhadap niat penggunaan dalam kerangka SOR. Altbos dan Verdos tahun 2023 juga mempertegas bahwa personalisasi AI yang transparan secara langsung membentuk kepercayaan, yang lalu mengonversi menjadi loyalitas. Lanjut ke 3 hipotesis berikutnya. Hipotesis kelima, customer trust mediasi pengaruh X2 terhadap Y. Sakarji et al. Tahun 2025 melalui systematic review 109 artikel telah menegaskan persepsi keamanan teknis adalah anteseden utama trust, yang kemudian menjadi mediator kritis menuju niat penggunaan berkelanjutan. Almayah et al. Tahun 2023 juga sudah mengkonfirmasi jalur perceived security menuju trust menuju niat penggunaan. Hipotesis keenam, AI-driven personalized financial insight berpengaruh positif terhadap customer trust. Albos dan Verdos tahun 2023 menemukan personalisasi AI yang transparan secara etis meningkatkan ketiga dimensi trust. Shin dan Akhtar tahun 2025 juga menambahkan bahwa transparansi algoritma AI memperkuat kepercayaan pengguna terhadap sistem. Lalu hipotesis ketujuh, mobile banking security berpengaruh positif terhadap customer trust. Handelwal et al. Tahun 2025 dipublikasikan di jurnal Information System Management Q1,
membuktikan fitur keamanan dan privasi adalah anteseden utama trust di mobile banking, konsisten lintas demografi termasuk Gen Z. Sebagai sintesis, novelty atau kontribusi penelitian ini adalah pengujian simultan dua variabel stimulus, yaitu X1 dan X2, terhadap customer trust sebagai mediator murni pada konteks Bank Neobank Indonesia, yaitu Bank Jago, dengan ekosistem Goto dan sampel generasi Z Jabodetabek. Konfigurasi ini belum pernah dilakukan dalam literatur yang teridentifikasi. Nah, inilah visualisasi kerangka teori dari ketujuh hipotesis tersebut. Sebagai ringkasannya, saya akan jelaskan, yaitu jadi H1 akan menguji jalur X1 ke Y, lalu H2 menguji X2 ke Y, lalu kemudian jalur H3 menguji M ke Y, dan H4 dan H5 menguji peran mediasi M pada kedua jalur. Sementara H6 dan H7 ini menguji pengaruh X1 dan X2 terhadap customer trust sebagai organisme. Garis tegas ini menggambarkan jalur pengaruh langsung, sedangkan garis putus-putus ini menggambarkan jalur mediasi. Jadi, seperti inilah model integratif yang akan saya uji secara simultan. Nah, selanjutnya saya akan memaparkan metode penelitian saya. Jadi, di sini sudah tertera tempat dan waktu. Penelitian ini dilakukan melalui online survei via Google Form di wilayah Jabodetabek pada periode Maret hingga Juni 2026. Total 4 bulan, mencakup tahap penyusunan proposal, pengumpulan data, analisis, hingga laporan akhir. Lalu kemudian ada desain penelitian. Saya menggunakan pendekatan kuantitatif explanatory dengan metode partial least square structural equation modeling atau PLSM. Menggunakan software Smart PLS versi 4.0, model saya mencakup 4 variabel laten, 12 indikator reflektif, dan 7 jalur kausal, termasuk 2 jalur mediasi. Lalu yang ketiga ada populasi dan sampel. Populasi adalah penggunaan aktif Bank Jago dari generasi Z di Jabodetabek. Teknik sampling yang saya gunakan adalah purposive sampling non-probability dengan ukuran sampel 200 responden. Kenapa angka 200 ini saya tetapkan sebagai buffer dari perhitungan rumus 10 kali jumlah indikator yang menghasilkan minimum 120 responden. Lalu teknik pengumpulan data yang saya lakukan yaitu menggunakan kuesioner Google Form dengan skala Likert 1 sampai 6 poin. Saya sengaja memilih skala genap untuk mengeliminasi kecenderungan jawaban netral. Distribusi melalui Instagram, TikTok, komunitas WhatsApp, dan kanal kampus UNJ. Jadi setiap responden harus melewati 5 screening question yang merupakan kriteria inklusi otomatis. Nah, kelima kriteria inklusi ini tersebut adalah diantaranya yang pertama lahir antara tahun 1997 sampai 2012 sebagai generasi Z, lalu berdomisili atau beraktivitas di Jabodetabek, memiliki akun Bank Jago aktif minimal 3 bulan terakhir, pernah menggunakan fitur kantong atau analisis pengeluaran, serta telah menghubungkan akun dengan minimal satu mitra ekosistem Goto. Pengguna pasif yang hanya membuka aplikasi tanpa interaksi fitur AI akan dieksklusi. Oke, selanjutnya akan lanjut ke pengembangan instrumen X1 dan X2. Saya tidak akan membaca seluruh tabel, namun saya akan jelaskan struktur instrumennya. X1, AI Driven Personalized Financial Insight, saya ukur dengan 3 indikator. Indikator HP1 mengukur Automate Analyze dengan rujukan Lietal tahun 2023. HP2 mengukur Smart Allocation merujuk Selfridge dan John tahun 2024. Dan HP3 mengukur ekosistem sinergi. X2, Mobile Banking Security juga diukur dengan 3 indikator. AR1 untuk akses security merujuk Almayah et al. AR2 untuk data control merujuk Nguyen and Dao. Dan AR3 untuk technical reliability merujuk Hibatullah dan Justianto. Semua indikator menggunakan skala Likert 6 poin. Dari 1 sangat tidak setuju hingga 6 sangat setuju. Tidak ada poin tengah sehingga responden harus mengambil sikap. Hal ini tidak akan mengurangi central tendency bias atau bias kecenderungan netral. Untuk variabel mediasi, customer trust
Saya menggunakan tiga indikator berdasarkan ABI framework dari Mayer, Davis, dan Schurman tahun 1995. CT1-nya itu untuk benevolence, CT2-nya untuk competence, dan CT3-nya itu untuk integrity. Altbosch dan Verdus tahun 2023 juga menjadi rujukan tambahan untuk dua dimensi terakhir. Variable dependent continuous intention diukur dengan tiga indikator. Yang pertama, CI1 untuk use continuity merujuk pada Bhattacharjee tahun 2001, penggagas ECM. Lalu CI2-nya itu untuk likelihood to continue merujuk Leetal, dan CI3-nya untuk recommendation intent merujuk Laradi et al. Tahun 2025. Total instrumen penelitian saya berjumlah 12 pernyataan indikator dengan distribusi 3 indikator per variabel sesuai dengan rekomendasi minimum 3 indikator untuk konstruk reflektif menurut Haier et al. Untuk teknis analisis data saya, jadi pada ini saya memilih PLSM dengan Smart PLS 4.0. Justifikasinya ada 4. Yang pertama, model saya kompleks dengan 4 laten, 12 indikator, dan 7 jalur kausal, termasuk 2 mediasi yang diuji simultan. Kedua, PLSM tidak mensyaratkan distribusi normal multivariat. Ketiga, orientasinya prediktif, sesuai konteks empiris baru Bang Jago. Keempat, konsisten metodologis dengan rujukan utama saya, Lietal dan Palamidovska, Sterjadovska, sebagaimana direkomendasikan Haier et al. Tahun 2022. Analisis dilakukan dalam 2 tahap. Tahap pertama, outer model atau measurement model. Pada tahap ini saya menguji 3 hal. Yang pertama yaitu convergent validity dengan kriteria outer loading di atas 0,70 dan AV di atas 0,50. Lalu juga yang kedua discriminant validity dengan HTMT di bawah 0,85 secara ideal atau 0,90 sebagai acceptable. Serta reliability dengan Cronbach alpha dan composite reliability minimal 0,70. Lalu tahap yang kedua yaitu inner model atau structural model. Saya menguji 5 hal. Yang pertama, goodness of fit dengan R square, di mana 0,75 ini dianggap kuat, 0,50 moderat, dan 0,25 lemah. Lalu predictive relevance dengan Q square dari Stone Geyser blindfolding yang harus di atas 0. Effect size dengan F square mengikuti Cohen tahun 2000, tahun 1988. Model fit dengan SRMR di bawah 0,08 dan NFI di atas 0,90. Terakhir, uji hipotesis dan mediasi melalui bootstrapping 5000, subsample dengan confidence interval 95%, yang dimana hipotesis didukung jika T statistik di atas 1,96 atau p-value di bawah 0,05 dan CI tidak mencakup 0. Baik, demikian pemaparan proposal skripsi saya. Saya berharap penelitian ini dapat memberikan kontribusi teoritis dan praktis yang bermakna bagi pengembangan literatur SOR teori pada konteks neobank Indonesia, khususnya Bank Jago, serta menjadi rujukan bagi industri perbankan digital dalam mengembangkan fitur AI yang akuntabel dan keamanan yang andal untuk generasi Z. Saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya juga kepada Ibu Dr. Munawaroh SE MSI dan Bapak Ringgas Tagi Asa SPD Mkom atas bimbingan yang telah diberikan selama proses penyusunan proposal ini. Saya juga sangat terbuka dan menanti masukan, saran, serta kritik konstruktif dari Bapak dan Ibu dosen penguji untuk menyempurnakan penelitian ini. Atas perhatiannya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.